Wih, kok Melvin? Ntar ya. MU menang, hoki tuh, hoki. Lagi gabut, ya saya juga lagi gabut. Mau bahas Goto sebentar. Baru nanti kita pindah live di TikTok kayak biasa. Ini sekalian edukasi terkait Goto. Oke, saya langsung aja. Jadi sekarang itu saya mau bahas soal saham Goto. Beberapa kali saya udah upload story terkait saham Goto. Yang ada surat terbaru keterbukaan dari keterbukaan informasi dari Korseknya itu loh. Yang saya bilang respect gitu kan. Nah, pertama-tama kenapa saya bilang respect? Karena nggak semua Korsek atau investor relation itu mau seterang-terangan itu atau seterbuka itu. Mereka itu menyampaikan informasi apa adanya. Direksinya ada yang mau jualan, mereka sampaikan mau jualan dan jualannya potensi berapa lagi. Pak William kan kalau saya nggak salah di suratnya itu mau jualan sekitar 30 juta lot lagi. Tapi dalam jangka menengah. Nah, jangka menengah kan kita nggak tahu berapa lama gitu kan. Cuma intinya dia mau lepas sampai 30 juta lot lagi. Pak Kevin Alui yang dia udah bukan direksi, dia mau lepas semua tapi bertahap dia bilang kan. Sama, lepas semua bertahap jangka menengah. Dari awal dia IPO itu punya 57 juta lot, sekarang sisa kurang lebih 43 juta lotan, 43,9 juta lot di laporan keuangan terakhir. Di laporan pemegang saham terakhir. Gitu kan. Nah, terus itu pertama terkait respect keterbukaannya. Nah, yang kedua adalah gimana nih kita market bersikap gitu kan. Gimana kita trader bersikap, gimana kita investor bersikap. Nah, pertama saya mau bahas untuk investor dulu. Kalau investor ya tetaplah dengan point of view fundamentalnya apapun itu gitu kan. Karena di grup saya pun ada satu orang yang dia sangat percaya Goto bisa untung di masa yang akan datang gitu kan. Ya silakan gitu. Tapi kalau di sini saya akan bahas dari sudut pandang money flow dan sudut pandang money flow-nya, bandarmologinya gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kemarin Pak William jualan kan. Pak William jualan dan itu fair, dia laporkan di keterbukaan informasi. Gitu kan, personal needs. Pak Kevin Alui itu juga jualan, cuma dia tidak dilaporkan. Kenapa? Kalau saya kemarin sempat riset, dia jualannya setelah bukan jadi direksi, jadi kan nggak ada kewajiban untuk lapor, gitu kan. Teman-teman bisa cek, Pak Kevin Alui itu jualan bulan Juli, Juli dan September. Start jualan tuh bulan Juli kalau saya nggak salah. Bulan Juli, Agustus dia nggak jualan, September dia jualan, Oktober saya lupa. Gitu kan. Pokoknya dari barangnya 57 juta lot, sisa sekarang itu 43,9 juta lot. Gitu kan. Nah, sekarang gimana buat harga saham Goto? Ya, gimana buat harga saham Goto? Kalau saya melihat ini saya lihat secara objektif ya. Ya dari sisi bandarmologi sendiri itu masih distribusi. Ya kan, dari sisi bandarmologi sendiri masih distribusi, big playernya kelihatan masih jualan gitu kan, masih jualan terus, bahkan sampai kemarin pun sempat rebound yang ekor panjang pun itu masih distribusi. Beberapa hari ke belakang masih distribusi, gitu kan. Jadi saya belum lihat nih tanda positif dari dari Goto ini gitu kan. Dan semisal Goto naik pun kita nggak tahu Mas Kevin sama Mas William mau jualan di berapa lagi gitu kan. Jangan-jangan naik ke 80 jualan lagi, naik ke 80 jualan lagi ya kita tinggal sabar nunggu barang mereka habis aja gitu kan. Seperti itu. Jadi ya naiknya agak berat kalau boleh saya bilang ya. Naiknya agak berat kalau boleh saya bilang untuk saham Goto, terutama jangka pendek ya. Ini kita ngomong jangka pendek. Seperti itu. Apalagi ya? Kapan habis barangnya? Nggak tahu.
Karena dituliskan jangka menengah gitu kan, kita nggak tahu. Jangka menengah orang kan beda-beda gitu. Ya jangka menengah nggak ada definisinya, berapa tahun gitu, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun mungkin, atau mungkin jangka menengahnya beberapa bulan, kita tidak tahu. Gitu kan. Jadi kalau goto saya ya lebih jaga jarak aja gitu kan, jaga jarak aja dan lihat kondisi dulu aja. Kalau saya belum, selama bandarmologinya pun belum bagus, belum akumulasi. Terakhir kalau nggak salah asingnya masih jualan. Seperti itu. Nah kemarin ada argumen di TikTok, Pak, tapi kan kalau punya kepentingan bisa dinaikkan. Ya betul sih, semua orang punya kepentingan itu maunya harga saham naik. Gak ada orang yang punya saham kepentingannya buat nurunin harga saham, itu gak ada gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah ada duit buat nariknya enggak gitu. Karena narik goto ini gak seenteng narik saham lapis 3 atau lapis 2 gitu. Satu papannya aja bisa miliaran gitu. Nah siapa yang mau narik gitu? Biasanya institusi yang punya power sebesar itu. Nah institusi biasanya bergerak karena sentimen. Ada sentimen apa? Saat ini belum ada. Kemarin ada berita, oh TikTok Shop akan gandeng Tokopedia untuk comebacknya gitu, supaya kerjasama. Menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Karena TikTok Shop itu masalahnya di izin, gitu kan. Mereka tinggal urus izin, selesai. Platform mereka punya, infrastruktur mereka punya, gitu kan. Jadi apa ya? Mereka ini TikTok ini bukan anak kemarin sore yang baru belajar e-commerce. Oh kita numpang di platformnya Tokopedia atau kita kolaborasi sama Tokopedia gitu. Menurut saya nggak masuk akal aja gitu dari berita kemarin ya. Itu menurut saya. Mereka udah punya infra sendiri, udah punya platform sendiri, bahkan udah punya market share sendiri yang mungkin lebih besar daripada Tokopedia gitu. Ngapain mereka harus gandeng gitu kan? Kecuali disuruh Pak Lurah ya kita nggak tahu, gitu kan? Seperti itu. Nah itu terkait sentimennya. Itu satu-satunya sentimen yang mungkin bisa buat institusi gerak gitu kan. Cuma so far dari broker Samurai kemarin belum ada tandanya tuh institusi gerak gitu kan. Belum ada tandanya. Retail besar Pak, kayak misalkan Mas Bukti atau Kojon, gimana? Ya bisa aja, tapi mereka biasanya kan main jangka pendek. Bukan untuk long term kayak institusi. Institusi kan biasa view-nya kan view 1 tahun ke depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya goto netral. Saya goto nggak netral. Saya goto jadi wait and see dulu gitu kan. Wait and see dulu karena pertimbangan hal tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah silakan ada pertanyaan nggak terkait goto ya, terkait goto dulu biar kita bahas goto dulu di video ini secara spesifik. Nanti habis ini kita pindah live-nya untuk kita ngobrol-ngobrol kayak biasa. Sorry saya lagi masih di tempat kemarin. Gitu. Saya coba cek dulu ya. Oh iya, apakah akan gocap? Apakah akan gocap? Menurut saya bukan hal yang mustahil. Kalau bisa gocap atau enggak bisa. Seberapa besar kemungkinannya? Ya kalau saya disuruh memilih apakah goto bisa gocap atau enggak, menurut saya bisa gocap. Tapi kita nggak tahu, balik lagi ke market. Siapa tahu di harga 50 market menilai goto murah, sikat gitu kan, kita nggak tahu. Berarti kalau dikasih 55 kayak kemarin angkut ya buat spekulasi aja, buat trading aja gitu. Buat trading aja. Yang pasti kalau goto sampai breakdown dari harga 55 kemarin, apalagi breakdownnya volumenya besar nge-spike, itu hati-hati. Kan waktu dia breakdown di 81 ke 87.9 itu kan volumenya nge-spike banget. Nah itu mulai itu harusnya udah waspada tuh kayak gitu. Tapi orang-orang malah beli gitu kan. Seperti itu. Mau nanya, PMHETD Goto dan HMTD Friend kira-kira gimana ya? Kalau penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu Goto atau private placement Goto, itu di prospektus sudah tertuang. Jadi teman-teman baca prospektusnya Goto, dalam 10 tahun ke depan Goto itu akan terus nerbitin saham baru. Baca deh itu di halaman pertama prospektus Goto itu.
Nah kalau friend, nanti kita bahas. Cuma kalau friend saya masih nunggu standby buyernya siapa. Apakah Goto bisa masuk ya? Harga sahamnya di bawah Gocap? Bisa aja. Kalau dia turun, Goto turun ke 50, terus nggak ada transaksi selama 6 bulan. Atau transaksinya sepi. Selama 6 bulan, transaksi sepi, dia bisa masuk papan pemantauan khusus gitu kan. Bisa aja, tapi rasanya kalau untuk market cap sebesar Goto, di harga Gocap pasti banyak transaksi sih, nggak mungkin nggak ada. Menurut saya ya, tapi kita lihat ya. Tapi kemungkinan dia bisa, ya bisa. Kalau dia masuk DPK, daftar papan pemantauan khusus, dengan kriteria-kriteria yang ada gitu kan. Kenapa jualannya nggak sambil markup? Ya sederhana, karena markup itu butuh duit. Kita mau markup saham, artinya kita mau naikin saham kan. Naikin saham itu butuh apa? Butuh duit. Kalau nurunin saham cuma butuh barang. Iya kan? Kita mau naikin saham butuhnya apa? Duit. Tapi kalau kita mau turunin barang sampai ARB, atau kita mau turunin barang ya kita butuhnya kita mau turunin harga, kita butuhnya barang. Kita nggak butuh duit buat nurunin harga saham, kita butuhnya barang. Seperti itu. Model bisnis Goto masih menarik. Waduh, saya bukan fundamentalis ya. Tapi kalau saya orang awam lihat, ya menarik gitu. Mau biaya layanannya dinaikin pun rasanya orang-orang tetap pakai sih. Saya pun kemarin biaya Goto kan sempat naik biaya layanan, tapi saya tetap pakai kok Tokopedia gitu. Tetap pakai Tokopedia. Cuma masalahnya di sektor ini itu pertarungannya masih ada gitu. Pertarungannya masih ada. TikTok Shop, Shopee gitu. Jadi battle-nya masih ada. Nah, biasanya behavior-nya orang-orang seperti ini konsumen-konsumennya itu kan pasti ngejarnya promo gitu kan. Kalau promo dalam artian ya bakar duit lagi gitu. Bakar duit lagi. Yang tadinya Goto udah mau berhenti bakar duit, ya kalau mereka berhenti ya bisa aja gitu. Tapi usernya mungkin nggak eksponensial growingnya gitu kan, nggak eksponensial, atau transaksinya atau GMV-nya saya nggak ngerti, yang nggak eksponensial. Kalau mereka nggak mau bakar duit, kasih diskon, kasih ini gitu kan, kalah. Sementara untuk perusahaan-perusahaan model Goto kan nyawanya di GMV kalau saya nggak salah, di itunya perputarannya gitu. Goto bisa dijadikan invest nggak? Waduh, kalau invest saya no comment. Saya cek kepemilikan Goto 70% milik masyarakat, berarti barangnya udah banjir. Nah teman-teman jangan salah sangka. Jadi Goto itu sebelum dia listing, dia itu memang sudah ada porsi masyarakat. Porsi masyarakat yang bukan pengendali. Nah itu memang udah gede porsinya. Jadi ketika IPO, porsi itu digabungin sama masyarakat yang di bursa gitu kan, atau yang beli di bursa. Nah jadilah harusnya itu jadi sekitar 60 sekian persen. Semua sekarang udah 70% gitu kan. Seperti itu ya, tetap aja ada barang dari pengendali yang dilepas ke masyarakat umum gitu. Tapi tidak sampai 70%. 70% itu sama pemegang saham existingnya yang sebelum. Potensi besar tidur di Gocap, ya potensi selalu ada. Apa yang bisa menjadi pemicu SQ mau naikkan beli dan kira-kira kapan? Waduh, nggak tahu. Ada satu sekuritas yang bilang katanya Goto itu diborong Bank Dunia. Katanya apa itu benar? Mungkin maksudnya BlackRock ya. Dia kan berita yang diangkat kan BlackRock katanya akumulasi saham Goto gitu kan. Nah, ya cuma teman-teman harus mikir juga, BlackRock itu bukan dewa yang beli saham pasti untung. Dia ada kok beberapa kali rugi gitu. Bahkan kayaknya banyakkan ruginya mungkin ya. Saya nggak tahu gitu. Dan ya yang pasti gitu, yang pasti adalah teman-teman ini kan retail. Lihat dari sisi retail. Kecuali teman-teman mau ikut time frame-nya BlackRock institusi, ya silakan gitu. Ya silakan. Ya saya sih percaya BlackRock beli segitu banyak, mungkin dia udah riset lebih dalam, dia udah riset lebih jauh daripada kita. Nah, pertanyaannya kita mau ngikut nggak?
gitu kan. Jangan kita cuma hold 1 hari 2 hari seminggu kita ngikutin BlackRock, itu namanya bunuh diri gitu kan. Ya iya, BlackRock time frame-nya mungkin tahunan gitu. Sama kayak Lo Keng Hong deh. Pak Lo Keng Hong time frame-nya tahunan, 5 tahun 10 tahun. Terus kita beli, kita ngarep 1-2 hari cuan gitu. Ya salah gitu. Seperti itu. Jadi follow the giant dalam bandarmologi itu masuk akal. Cuma ada hal-hal yang kita harus ikutin dari giant itu, yaitu time frame-nya, psikologinya kita harus ikutin gitu. Seperti itu. Jadi nggak asal ini doang, nggak asal itu doang. Pak Patrick Waluyo habisin banyak uang buat buyback, dia mau CL atau enggak? Ya nggak tahu, terserah Pak Patrick gitu kan, terserah Pak Patrick. Tapi katanya Goto akhir 2023 akan profit. Ya kita lihat aja gitu kan. Ya kita kan nggak tahu, kita kan itu kan harapan, semua orang bisa berharap kan. Dan itu proyeksinya dari teman-teman Goto ya sah-sah saja gitu. Bagaimana dengan treasury stoknya Goto? Masih ada. Mungkin nggak Goto reverse stock. Nah ini lembar saham Goto itu kebanyakan. Reverse stock adalah salah satu opsi yang mungkin terjadi. Cuma ya kita nggak tahu ya. Cuma kalau menurut saya itu salah satu opsi yang mungkin terjadi. Karena ya itu terlalu lembar sahamnya terlalu banyak. Goto nggak pernah untung, kenapa? Apakah karena jumlah lembar saham yang terlalu banyak? Jumlah lembar saham itu nggak ada urusan sama profit perusahaan. Itu two different thing, itu berbeda gitu. Mau lembar saham 1 miliar, 2 miliar, ya kalau bisnisnya untung aja gitu. Untung rugi itu kaitannya sama operasional perusahaan, bukan sama harga saham. Jadi jangan disatukan, itu dua hal yang berbeda. Telkom dulu sempat masuk Goto, apa masih keep? Harusnya masih. Saya baca-baca dulu ya yang sesuai. Oh iya Pak, izin tanya, kan Goto ada saham seri A dan seri B. Bedanya di suara. Yang 20 seri A sama dengan 1 seri B. Apakah saham seri B bisa diperjualbelikan? Bisa. Nanti 30 Maret 2024 saham seri B itu bisa dijual. Cuma saya rasa saham seri B nggak akan dijual. Kalau dijual pun nggak akan ke bursa, pasti ke ya investor strategik lainnya. Karena itu suaranya banyak, satu lembar mewakili 20 suara, setara 20 seri A gitu. Seperti itu. Jadi bisa dijual, bisa. Cuma secara logika harusnya seri B itu nggak mungkin dijual di market. Harusnya. Goto pemegang saham mayoritasnya bukan foreign institusi ya. Mayoritas secara lembar iya, tapi secara hak suara itu masih yang lama. Kan Goto kan multiple kan. Multiple apa istilahnya? Saya lupa. Multiple apa gitu. Jadi yang tadi dibilang di atas. Satu saham seri B mewakili 20 kali suara saham seri A. GCG Goto sekarang bagus sekali menurut saya. Buktinya apa? Berita informasi terkait pemegang saham kemarin yang seharusnya mereka sadar kalau mereka rilis itu saham Goto bisa makin tertekan. Buktinya Goto langsung gap down kan ke 61 atau 62 saya lupa pagi-pagi kan. Jadi itu hal yang wajar. Hal yang patut diapresiasi. Artinya apa? GCG-nya bagus. Atau terlalu jujur. Di Broksum, bagaimana kita tahu BlackRock? Nggak bisa. Kalau founder ada rencana jual, tapi kenapa masih ada yang beli ya? Karena masih ada yang sepakat. Masih ada yang suka dan percaya.
Goto bukan red issue, tapi istilahnya apa ya, penerbitan saham baru, tapi tidak ini, tidak apa tidak untuk publik, untuk investor. Enzo nanti ya. Oke gitu teman-teman, paling pandangan saya buat saham Goto. Jadi pandangan saya buat saham Goto, saya simpulkan, pertama saya sangat apresiasi, respect luar biasa Goto, keterbukaannya gitu kan. Yang kedua, ya kalau apa namanya, kalau untuk investor ya sesuaikanlah dengan analisa investasinya gitu kan. Tapi kalau untuk trader ya kita manfaatkan aja gitu kan, manfaatkan aja, udah deket support kita coba beli, kalau breakdown support kita jualan gitu. Jadi kita kalau trader itu fleksibel aja, kita keluar masuk, kita nggak usah pusingin BlackRock masuk, kita nggak usah pusingin apa Gotonya untung atau enggak gitu. Trader just trade apa yang kelihatan di grafik gitu kan, nggak usah pusing sama hal-hal tersebut. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan nih, kenapa jujur mau jualan Pak? Bukannya lebih baik diem-diem aja? Nah, serba salah kan? Diam-diam jualan, disalahin. Mau jualan lapor, disalahin juga gitu. Jadi serba bingung juga mungkin founder Gotonya gitu kan. Mereka kan cuma jujur, gue mau jualan nih. Nah pertanyaannya adalah kenapa lu mau beli gitu kan? Logikanya kan di situ kan. Mereka sudah jujur loh. Gue mau jualan nih, mungkin sekitar 40 juta lot lagi, cuma untuk jangka panjang gitu. Kok kalian pada marah gitu? Gitu kan, pada marah. Kenapa kalian gak refleksi? Oh iya, terus kenapa gue beli ya gitu? Jadi serba salah di posisi emiten, di posisi founder itu. Jualan diam-diam salah, dibilang gak terbuka, dibilang jahat segala macem. Jualan H+1 langsung lapor salah juga gitu. Kenapa jualan lapor, kan bikin menekan harga, jadi serba salah gitu. Seperti itu. Lah iya kan, jadi serba salah, bingung juga mungkin foundernya. Aduh gue harus ngapain ya gitu kan. Ya founder juga kan mungkin punya kebutuhan gitu, mau beli gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke. Thank you ya Bapak Ibu. Saya off dulu, nanti saya on lagi mungkin di TikTok, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lagi. Kita ngobrol-ngobrol TikTok kayak biasa, lebih terbuka, lebih vulgar, lebih enak gitu Bapak Ibu. Thank you ya. Ini video Goto saya mau save dulu. Thank you semuanya. Selamat siang.